Di akhir tahun ini saya melihat banyak genangan air yang muncul di mana-mana. Terlihat daratan itu lebih sempit. Unsur lautan ini seperti marah. Gelombangnya sangat dahsyat dan sangat besar. Menjelang awal tahun, Februari atau Maret, diwaspadai khusus di Pulau Tanah Jawa itu banyak mengalami guncangan-guncangan musibah. Khususnya ini berasal dari arah pantai selatan. Ini ada hubungannya dengan penguasa pantai selatan yang kita kenal dengan Nyai Roro Kidul. Suasana alam menjelang pergantian tahun 2022 memang agak mencemaskan. Bencana mengancam. Yang sudah terjadi, gempa di Cianjur dan Garut. Sementara gunung meletus sudah dimulai dari arah timur. Saat hari Minggu kemarin, Sang Mahameru menyeru kewaspadaan. Gunung-gunung yang bergejolak memang sudah diramalkan oleh Ki Candan Langit saat tim Ganjil Misteri menemui secara khusus pada tanggal 2 Desember 2022. Lantas, apalagi yang akan terjadi mendekati pergantian tahun? Bagaimana dengan prediksi Ki Nanda Tunggal Ika yang dikenal sebagai spiritualis Dayak Iban? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benar, alam sedang memasuki fase genting. Itu diramalkan secara tegas oleh Ki Candan Langit. Dalam penglihatannya, mendekati hari-hari terakhir tahun 2022 akan muncul bencana yang berhubungan dengan air. Malah, saking gentingnya suasana, ada satu wilayah yang tenggelam secara mengenaskan. Sebab seluruh wilayah tak bisa menghindari banjir. Di akhir tahun ini maksudnya, ini saya melihat banyak genangan air yang muncul di mana-mana, khususnya di bumi Nusantara ini. Ini saya melihat banjir ya, banjir. Namun ini sangat banyak menggenang, jadi terlihat daratan itu lebih sempit. Di akhir bulan ini ada suatu daerah yang memang satu kecamatan atau satu kabupaten ini hampir semua terkena banjir. Gunung juga menjadi perhatian Ki Candan karena yang tergambar dalam batinnya banyak pergolakan terjadi. Tidak hanya satu, tapi beberapa gunung. Karena yang mengerikan, satu getaran gunung yang ditengarai dari arah timur menjadi pemanggil untuk gunung-gunung lain bergejolak. Jika di unsur bumi, ini ada juga getaran ya. Getaran bumi yang saya rasakan ini sebenarnya getaran bumi ini untuk memanggil bencana yang ada. Ini ada kaitannya dengan gunung ya. Gunung yang menggembuskan ya, mengeluarkan asap tebal. Ini bisa terjadi gunung tersebut mengeluarkan asap ini bisa meletus, namun juga tidak meletus. Ini cuman asapnya itu akan tebal banget keluar dan memang menjadi polusi.
Bencana lain yang muncul dalam penglihatan Ki Candan Langit adalah hembusan angin yang sangat kuat. Unsur ini termasuk dominan dalam sebuah fase, sehingga banyak peristiwa kota porak-poranda akibat angin beliung yang terus berpusaran. Kepada masyarakat, Ki Candan meminta untuk berhati-hati, karena angin yang merobohkan banyak pohon akan menjadi bencana yang merata di seluruh tanah air. Dan unsur angin ini juga akan terjadi. Ini banyak di belahan Nusantara ini banyak pepohonan yang memang tumbang, dan ini ada juga angin-angin besar yang memang memporak-porandakan rumah-rumah, gedung-gedung. Selain unsur angin, gunung, dan air, benarkah lautan juga memberi ancaman? Mungkinkah ada hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah melihat unsur air serta api yang berasal dari gunung, Ki Candan juga meneropong unsur laut. Ia malah melihat gelombang yang sangat berat berwarna keruh kehitaman yang memberi sinyal tidak baik. Areanya terutama di pesisiran selatan Jawa, tapi kemudian meluas hingga ke Lampung dan Sumatera. Ki Candan melihat amukan air laut seolah pertanda kemarahan alam yang sudah sangat keras. Unsur lautan ini seperti marah. Gelombangnya sangat dahsyat dan sangat besar, dan airnya pun, air laut ini terlihat keruh dan hitam. Masih di area Jawa, Pulau Jawa, Sumatera juga, dan ini di daerah pesisir juga. Ini saya melihat gelombang-gelombang ini sangat luar biasa. Unsur yang berasal dari lautan juga diramalkan oleh Kinanda Tunggal Ika. Dari bumi Kalimantan, Kinanda mewanti-wanti agar berhati-hati untuk yang berada di pesisir selatan Jawa, terutama mendekati pertengahan tahun karena akan terjadi musibah besar yang datang dari arah lautan. Pesan kewaspadaan Kinanda tidak boleh diabaikan karena unsur laut selatan bisa menjadi ancaman besar karena secara spiritual merupakan wilayah mistik yang kuat. Menjelang awal tahun ya, artinya khusus di bulan-bulan Februari atau Maret lah ibaratnya, mau menjelang pertengahan bulan, pertengahan tahun, itu ada sedikit momen-momen yang bisa dibilang mendebarkan juga atau bisa dibilang diwaspadai. Khusus di Pulau Tanah Jawa itu banyak mengalami guncangan-guncangan musibah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena satu, ini saya mau memberi pendapat atau memberi penjelasan karena berasal dari sumber spiritual. Guncangan-guncangan ini itu akan ditafsirkan mendekati bulan-bulan Maret, Mei ya, seperti itu, mendekati pertengahan tahun. Nah, itu karena banyak musibah yang bisa dibilang cukup menggemparkan. Khususnya ini berasal dari arah pantai selatan. Nah, itu perlu diketahui. Pantai selatan artinya ada tarikan berhubungan dengan ke arah pantai laut lah. Kinanda yang berasal dari Dayak Iban menyebut bahwa pergolakan air laut ada hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul.
Ini ada hubungannya dengan penguasa pantai selatan yang kita kenal dengan Nyai Roro Kidul. Khususnya di momen-momen ini juga ada sedikit rasa ketidaksukaan terhadap ya ulah-ulah manusia yang semakin sekarang semakin tidak bisa menjaga etika dan tata istiadat sopan santun, tutur bahasa. Ya bahkan sekarang yang namanya mungkin tradisi budaya-budaya yang dari zaman dulu, ya tradisi budaya ya. Bahkan dari zaman kerajaan pun itu sudah banyak diterapkan. Yang namanya saling menghormati antara dunia manusia dengan dunia spiritual seperti itu. Dan ini pun makin kesini ini kurang terjaga, bahkan bertolak belakang seperti menyeleneh atau menyemooh seperti itu ya. Secara tidak langsung ibaratnya manusia seperti lupa kacang lupa kulit. Nah ini penting sekali. Benarkah dunia hiburan juga akan terguncang banyak peristiwa mengejutkan? Akankah ada selebriti yang dipanggil Tuhan di tahun 2023 nanti? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari dunia hiburan, tanda-tanda kedukaan juga bisa dilihat. Kecan dan Langit malah memprediksi akan ada duka yang sangat dalam karena wafatnya seorang artis populer, muda, dan cantik. Kepergiannya menguras tangis karena terjadi dalam drama kecelakaan maut. Selain kematian artis populer, tahun 2023 masih akan diwarnai oleh kisah cinta yang terpenggal perceraian. Kecan dan menyebut akan ada perceraian yang sangat mengejutkan publik. Adalah artis-artis yang memang cukup terkenal dan terkenal juga ini ada yang mengalami perceraian dan mengalami kasus yang memang mengejutkan. Ada artis yang memang akan meninggal ya, tapi ini perempuan muda, ini kecelakaan. Sementara itu, dari penglihatan Kinanda Tunggal Ika, panggung selebriti akan diwarnai oleh kisah popularitas yang hilang. Tahun 2023, dalam pandangan spiritualnya terlihat akan ada drama artis populer yang kehilangan sinar kebintangannya secara tiba-tiba. Padahal sepanjang tahun 2022 ini, ia mendapatkan anugerah booming ketenaran. Untuk kalian artis pesinetron ya, khususnya apapun itu yang di dalam dunia hiburan entertain ya, itu kesatu ada sekelompok artis, saya tidak bisa nyebutin namanya langsung karena juga privasi ya kan ya, saya hanya bisa menyebutkan beberapa poinnya aja ya, seperti memberikan kisi-kisi lah, ciri-ciri seperti itu. Jadi ada inisial artis yang mungkin dari sekarang lagi naik daun nih, boom ya gitu. Tapi tadi 2023 menjelang pertengahan itu pun atau menjelang akhir ini dia langsung drop, booming sekali ya, dengan konsep-konsep yang dia berikan untuk bisa dibilang memberikan edukasi apa macamnya seperti itu. Nah itu nanti menjelang 2003 ke depan itu dia drop. Hingar-bingar panggung hiburan memang selalu menarik perhatian sepanjang tahun. Tapi dari Kinanda Tunggal Ika, tidak hanya dunia hiburan yang harus terus berintrospeksi. Sebab
seluruh umat sedang dalam ancaman. Apalagi ancaman yang datang dari lautan. Ini tidak main-main. Karena meski tidak ingin menyebut sebagai tsunami besar, ada pergerakan besar-besaran dari arah laut. Musibah ini akan semakin ada banyak bermunculan. Bahkan yang di luar dugaan kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan seperti itu. Nah, itulah kalau dari segi musibah atau bencana alam. Biasanya bencana alam tidak jauh dengan hubungan banjir, gempa bumi. Ya, syukur-syukur kita juga nggak mau lah yang namanya ada bahasa tsunami apa itu, jangan amit-amit. Tapi ya ini berhubungan dengan unsur air, banyaknya berhubungan dengan unsur air, ya. Air, angin ya. Dari segi ekonomi ya ini juga banyak pengaruh ekonomi di finansial, keuangan ya. Di 2023 ini semakin zaman modern, kita jangan berpikir semakin tren modernisasi, apapun bisa kita dapatkan, nyari uang gampang apa ya kan. Itu sebenarnya perlu diperhatikan karena 2023 ini ya ada yang namanya gelombang-gelombang ekonomi yang lumayan berubah atau bisa dibilang sedikit global ekonomi itu ada pengaruh juga. Tahun 2022 sudah mendekati perjalanan akhir untuk kemudian diganti tahun baru 2023. Tapi banyak yang harus diurus, terutama wilayah spiritual agar terhindar dari segala mara bahaya di tahun depan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.